Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Zenmus terbaru. Kali ini untuk kemasannya juga pakai desain baru yang lebih seger. Masih tetap warna hitam sih, cuma yang sekarang ini pakai outer cover dengan motif kayak gambar gambar dial jam tangan ya. Jam tangan klasik gitu, ini ada angka-angka Romawinya juga. Terus di tengahnya ada jendela sedikit buat nampilin logo Zenmus yang ada di box utamanya. Cakep sih ya. Dan untuk box utamanya sendiri, wah ini menurut gue ini lebih bagus dari box yang lama. Walaupun masih tetap pakai warna yang sama, cuma di sini dia ada pattern logo Z-nya Zenmus. Cakep banget. Untuk kelengkapan, nah ini jam tangannya udah langsung nongol ya. Kita pisahin dulu deh. Untuk kelengkapan di sini udah pasti ada kartu garansi yang berlaku selama 1 tahun. Kalau yang ini di sini ada cara setting dan spek utamanya, dan di sebaliknya ini kayak semacam sertifikat gitu guys. Karena Zenmus Dirgantara ini kan limited ya, cuma diproduksi sebanyak 150 unit. Dan ini gua kebagian yang nomor serinya 95. Jadi ini buat kalian yang sekiranya udah cocok sama jam tangan ini, nggak usah kelamaan mikir deh, mending langsung beli aja karena stoknya nggak banyak. Dan kalau mau beli, Zenmus ini cuma dijual di official store-nya aja. Untuk linknya udah ada di deskripsi, kalian tinggal klik aja. Oh ya, untuk set packagingnya ini dia unik ya. Kayak kalau kita beli smartwatch, strapnya belum terpasang. Nah, tapi tenang aja, karena kayaknya Zenmus ini emang sengaja ngasih sensasi yang beda. Dan dia tuh kayak mau ngasih tahu guys, kalau strap bawaannya ini udah quick release. Jadi untuk cara pasangnya juga gampang banget. Bentar nih, gue pasangin dulu. Oh ya, jangan sampai salah ya. Untuk strap yang ada bakalnya ini, dia ada di bagian atas. Kalau yang strap yang panjang ini, dia di bagian bawah. Nah, ini dia jam tangan yang akan kita review. Zenmus Dirgantara. Sesuai namanya, Zenmus Dirgantara ini mengusung konsep jam tangan yang lekat dengan dunia penerbangan, yang biasa kita sebut dengan pilot watch atau jam tangan pilot. Secara desain pun ini udah pilot watch banget dengan dial yang legible, marker full angka, dan yang benar-benar jadi ciri khasnya jam tangan pilot tuh ini guys. Desain crown yang mirip kayak bentuk bawang. Untuk desainnya sendiri, secara keseluruhan ini desainnya pilot watch klasik ya. Di sini nggak ada fitur-fitur lain kayak chronograph ataupun stopwatch. Bahkan fitur tanggal pun nggak ada sama sekali. Nah, buat penikmat fitur tanggal di jam tangan, pastinya hal ini bisa jadi hal minus. Dan begitu juga sebaliknya, buat yang nggak terlalu mementingkan fitur tanggal, ini justru bisa jadi hal yang positif. Karena dengan nggak adanya fitur tanggal, dial jam tangan ini kelihatan lebih simple dan bisa lebih perfect juga. Markernya bisa komplit dari 1 sampai 12. Karena kalau ada fitur tanggal tuh kan biasanya ditempatin di jam 3 atau di jam 6 ya. Dan biasanya sih harus ngorbanin salah satu markernya. Jadi kalau gini tuh dia bisa full. Nah, mumpung lagi bahas dial nih, sekalian aja gue bahas beberapa poin positif dari dialnya ini. Poin positif yang pertama, dia sangat legible atau mudah buat dibaca. Karena punya desain hands dan marker yang tebal atau tegas. Dan warnanya juga sangat kontras. Jadi kalau kita mau tengok jam, paling cuma butuh 1 atau 2 detik kita langsung bisa ngebaca sekarang jam berapa. Poin positif yang kedua adalah gambar pesawat yang ada di bagian atas tulisan Dirgantara ini. Ini keren banget. Dia simple tapi kayak ikonik gitu ya. Dan ini bakalan jarang kita temui di jam tangan pilot yang lain. Poin positif yang ketiga, menurut gue ada di indeks segitiga yang ada di bawah atau di belakang marker angkanya ini. Ini kalau dari jauh tuh unik banget guys. Kelihatannya hampir kayak jam tangan Timex. Dan bagusnya lagi untuk indeks segitiganya ini juga udah dikasih luminous. Jadi nyala semua nih, bagus banget. Handsnya nyala, markernya nyala, indeksnya nyala, logo Zenmusnya nyala, sampai icon pesawatnya juga nyala. Asli ini cakep banget. Pecinta luminous pasti senang sih lihat yang beginian. Dan untuk nyalanya juga bagus, stabil.
Warnanya kebiruan dan lumayan tahan lama karena jenis luminous yang dipakai ini adalah Super Luminova BGW 9 yang banyak dipakai juga di jam tangan mahal. Jadi overall untuk dialnya ini udah oke banget lah. Cuma kalau pendapat gue pribadi sih ada satu yang gue kurang srek. Bukan karena nggak ada tanggalnya ya, gue nggak masalah kalau soal itu. Nah justru yang bikin gue agak kurang srek tuh jujur aja desain logo barunya Zenmus ini. Gue nggak tahu apakah kalian setuju atau enggak, tapi menurut gue masih lebih bagusan desain logo Zenmus yang ada di seri Kraken sama yang Thunderbolt. Karena logo huruf Z-nya itu bener-bener keren banget, ikonik. Dan nggak tahu kenapa di seri yang baru ini malah Zenmus pakai logo baru lagi. Logo yang baru ini bukannya nggak bagus ya, tapi karena sebelumnya udah ada logo lain dan gue udah terlanjur suka sama logo yang lama, jadi kayak agak kurang serk aja gitu lihat logo barunya ini. Tapi kalau secara keseluruhan sih dialnya ini udah oke banget, nggak ada masalah sama sekali. Oh ya, selain dial hitam Dove, Zenmus Dirgantara ini juga ngeluarin warna dial putih. Dan kayaknya bakalan jadi varian yang paling laris deh, karena dialnya ini full luminous, cakep banget. Kemudian untuk build quality, Zenmus ini masih tetap sama dengan ciri khasnya yang dikenal punya build yang solid. Case-nya terbuat dari 316L stainless steel, dan bagian kaca menggunakan material sapphire crystal with anti-reflective yang pastinya jernih dan tahan goresan. Nah yang spesial di jam tangan ini adalah finishingnya nih. Kalian bisa lihat Zenmus Dirgantara ini menggunakan finishing sandblast untuk bagian case-nya. Nah kenapa gue bilang ini spesial? Yang pasti pertama dari segi penampilan untuk jam tangan kayak pilot watch, field watch, military watch, ini emang cocok banget pakai finishing sandblast. Yang kedua, jenis finishing ini tuh nggak meninggalkan bekas sidik jari, nggak kayak finishing polish ataupun glossy. Dan yang ketiga, jam tangan yang pakai finishing jenis ini tuh jarang banget guys. Paling banyak tuh kan finishing polish sama brush ya. Jadi kalau kalian pakai jam tangan ini nggak akan terlalu pasaran. Terus yang terakhir, penampakan dari case dengan finishing sandblast ini dia hampir sama penampakannya kayak jam tangan dengan material titanium. Jadi kelihatannya tuh lebih gagah dan lebih mahal dari harga aslinya. Kemudian untuk bagian crown, tadi udah sempat gue bahas di awal. Ini gripnya nyaman banget malahan. Dia udah screw down crown. Dan gue suka banget nih kalau ada jam tangan yang crownnya dikasih logo brand kayak gini. Karena image jam tangannya sendiri jadi lebih eksklusif dan terkesan lebih niat. Ya intinya bisa menaikkan value lah. Terus untuk bagian strap, gue seneng banget karena strap bawaan ini dapat yang rubber tropic. Walaupun sebenarnya ini agak di luar pakemnya jam tangan pilot ya, yang biasanya pakai leather strap, kalau enggak ya NATO strap. Tapi ini masuk dan cocok banget sih. Nah, kenapa gue seneng dapet strap ini? Karena jujur aja untuk harganya, strap tropic rubber ini dia agak lumayan guys. Kalian bisa cek di marketplace ya. Ini harganya bisa tembus sampai 250 ribuan. Dan ini cukup mewah untuk jam tangan yang harganya cuma 900 ribuan. Artinya harga strapnya aja udah kurang lebih 25% dari harga jam tangannya sendiri. Dan untuk kualitas pastinya sih udah oke banget. Kesan eksklusifnya juga dapat, ada logo brand di bagian ring holder dan buckle. Untuk buckle juga ini bagus banget loh. Desainnya cakep, bahannya tebel, dan finishingnya sama persis kayak case-nya. Pokoknya untuk bagian strap ini udah top banget lah. Lanjut ke bagian belakang, wah ini cakep juga ya. Untuk materialnya udah pasti stainless steel dan jenisnya screw down. Nah di sini ada icon pesawat juga. Dan karena jam tangan ini limited edition 150 unit, jadi di sini ada individual serial number. Ini gue dapet yang nomor produksinya 95. Terus untuk water resistnya dia 10 ATM atau 100 meter. Artinya jam tangan ini benar-benar siap tempur dalam segala kondisi dan cuaca. Kemudian untuk bagian mesin, walaupun pergerakan detiknya sweeping kayak jam tangan automatic, tapi sebenarnya jam tangan ini pakai mesin quartz atau mesin baterai. Nah, yang kayak gini biasa disebut dengan mesin mecha quartz. Cocok nih ya buat kalian yang pengen tampilan jam tangan automatic, tapi nggak mau ribet. Nggak perlu putar-putar crown atau goyang-goyangin jam tangannya buat ngisi daya, karena ini mesin baterai. Untuk tipenya VH31B dari TMI. Buat yang belum tahu, TMI ini masih satu grup juga sama Seiko. Jadi untuk kualitas udah pasti sangat-sangat baik.
Terus untuk kelasnya juga ini bukan kelas ecek-ecek ya, dia udah tergolong menengah dan biasa dipakai di jam tangan harga 1 jutaan. Dan harganya sendiri udah lumayan mahal. Di marketplace harganya ini sekitar 100 sampai 150 ribuan. Emang bukan mesin ecek-ecek sih ini. Nah, untuk ukuran diameternya ada di angka 39 mm. Ini ukuran yang masih ideal. Terus jam tangan ini juga tipis, cuma 9 mm. Lebar laknya 20 mm dan lak tulaknya 47 mm. Secara keseluruhan, ukuran jam tangan ini adalah ukuran maksimal yang masih cocok buat tangan gua, yang lingkarnya ini cuma sekitar 15,8 cm. Jadi kalau lingkar tangan kalian 16, 17 sampai 18 cm, jam tangan ini justru akan lebih ideal. Dan kalau mau dipakai buat harian juga, jam tangan ini bakalan nyaman karena dia slim, nggak bakalan nyangkut-nyangkut kalau dipakai. Oke, kesimpulannya Zenmust Dirgantara ini menurut gue sangat worth it untuk harganya yang ada di 900 ribuan. Dan harga segini tuh gak mahal loh kalau kita lihat kualitasnya. Tadi untuk harga strap sama mesinnya aja kalau di total udah strap 250 ribu, terus mesin 150 ribu. Ini aja udah 400 ribu guys. Belum harga case stainless steel, kaca sapphire crystal, dan dial yang udah pakai Super Luminova. Kalau dihitung-hitung mungkin bisa lebih dari 900 ribu ya kalau kita belinya terpisah. Jadi 900 ribu untuk harga jam tangan ini tuh nggak mahal sama sekali. Worth it banget lah pokoknya. Oke guys, itu tadi review dari Zenmust Dirgantara ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.